masih membantah, bahkan tidak menerima hasil dia sebagai tersangka ini kan, dan akan mengajukan pra peradilan. Oh nggak apa-apa, memang itu sah-sah aja. Artinya kalau dia proses hukum, di sini di dalam SP2HP ini sebentar ya, mana ini ya kan? Dalam SP2HP ini rencana tindak lanjut terhadap perkara tersebut, penyidik akan melakukan pertama, mengirim surat panggilan tersangka satu terhadap saudara Anwar Satibi. Lalu kan yang kedua, B, akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara Anwar Satibi sebagai tersangka. Artinya jelas di sini bahwa akan segera dikirim surat panggilan kan sebagai tersangka untuk diminta keterangannya sebagai tersangka. Jadi tunggu aja nanti. Masih mau melakukan upaya hukum nih Bang, masuk ke pra peradilan itu kan ini akan jadi panjang ya Bang pasti. Ya sah saja, akan sah saja. Nanti pembuktiannya akan biarkan dalam prosesnya, apakah penetapan tersangkanya akan sudah benar atau belum, terus lalu kemudian alat bukti yang lainnya nggak apa-apa, kita lihat aja kan. Diduga juga karena ada ikut campur dari Komisi 3 atau Bu Rika sendiri yang turun tangan mengawal kasus ini, kuasa hukum sebelah menyebut adanya hitungan politik Bang. Seperti gini, ini adalah proses hukum. Jadi jangan akan dituduh bahwa ini adalah intervensi. Bahwa proses penyidik, ya kan, koordinasinya, ya kan, dia jelas, ya kan, apa yang disampaikan ketika dia RDP di situ, akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, akan mengumpulkan seluruh alat-alat bukti, ya kan, akan mengumpulkan apa dan sebagainya. Kalau dia sudah menggelar dan meningkatkan ini menjadi tersangka, berarti apa yang telah disampaikan oleh penyidik di hadapan RDP telah terpenuhi semua unsurnya. Jadi bukan itu adalah kategori sebagai tersangka, bukan sebagai intervensi gitu. Bukan bentuk ketidakadilan juga ya Bang, karena kan dia menyebutnya kan ini sebagai bentuk tidak adil gitu. Hati kata ketidakadilannya mana? Jadi pada saat RDP itu bahwa KPAI dan LPSK sudah turun, jadi sudah menemukan bukti. Artinya kita ke sana itu bukan tanpa bukti, dan dipanggil kan oleh Komisi 3 bukan karena kita Komisi 3 ada apa maksud itu enggak, memang kita sudah punya bukti gitu, sudah mengantongi banyak bukti begitu. Tapi ini yang terbaru kan pihak ayah Nijam yang melalui kuasa hukumnya melaporkan ibu kandung Nijam ke Baris Krim Polri atas dugaan pelanggaran anak pada 31 Maret 2026. Kan jelas bahwa di dalam RDP kemarin kan bahwa artinya seluruh laporan menurut Komisi 3 RDP itu harus ditolak. Kenapa? Ya kan ini mesti dibuktikan dulu. Nah kalau ini sudah terbukti dalam penelantaran dan sebagainya, ya kan sementara pelapor yang kita laporkan sudah terbukti, akan ada tersangka gitu. Ini kan lucu jadinya. Maka kita bilang silakan aja kalau dia mau melapor, itu bagian dari proses hukumnya kalau ya. Iya. Jadi intinya RDP itu bukan satu tekanan intervensi dari lembaga negara dan politik. Yang pasti gini, ini adalah wujud dari ketidakmampuan masyarakat dalam menegakkan hukum yang selama ini. Maka meminta perlindungan agar diawasi, agar dapat dituntun ke arah yang lebih benar, bukan untuk diintervensi, bukan untuk diarahkan seseorang menjadi tersangka, bukan. Kalau ada pihak-pihak di luar itu yang menyatakan bahwa ini ada nuansa politik atau segala macam, ya kita minta buktikan terlebih dahulu, jangan asal mencap. Kan lucu, artinya gini loh, kalau dibilang itu adalah sebuah penelantaran, pertama saya ingatkan ya, bahwa ya kan klien kami Lisnawati bukan menyerahkan kepada Anwar Satibi, ya kan almarhum ini. Kebetulan dia minta sekolah, ya kan menjadi kiai di pesantren, sehingga dimasukkan ke pesantren, kemudian pindah, lalu ya kan Anwar Satibi bilang kepada klien kami bahwa biarkan saja saya yang merawat. Kan begitu, betul nggak ya? Biarkan saja yang merawat, ya kan. Kemudian untuk bertemu, menurut klien kami selalu dihalang-halangi, tidak bisa bertemu. Di mana penelantarannya? Kok sekarang baru dibilang itu adalah bentuk penelantaran? Orang nggak bisa ketemu, dihalang-halangi, bagaimana bisa ketemunya? Bagaimana itu dibilang adalah penelantaran? Coba buktikan penelantaran, coba ditalar dulu sebelum lapor itu, ditalar dulu, ditelaah dulu.
Kalau misalkan dia ya kan sebagai orang tua ya kan tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dihalang-halangi, kemudian dikirim video, ya kan kamu bilang kamu sayang apa namanya teh? Sayang siapa? Iya kamu sayang siapa? Sayang bapak apa sayang ibu atau sayang apa gitu loh. Lalu dikirim, bilang aja katanya ibu kamu sudah apa? Mati, ya katanya meninggal katanya. Kok di mana itu adalah bentuk dari penelantaran? Hah, gimana sih? Satu hal ya, Wisnawati itu pernah menjadi TKI. Itu apa? Karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan Nizam. Padahal bukan kewajiban ibu kan untuk memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan anak. Kewajiban ayahnya, di mana penelantarannya sampai Lisna sampai jadi TKI, berusaha untuk mencari uang untuk menghidupi dia. Padahal anaknya bukan hanya Nizam. Gitu. Jadi tolong dibuktikan saja, nanti sesuai prosedur hukum lah ya. Kita siap aja gitu, siap saja. Tapi kan ini sudah terbukti lah gitu. Terserah dia mau melakukan, asal ada bukti yang kuat. Kita sih mengikuti saja. Ada lagi? Cukup. Cukup?